Air mata bersimbah membasahi wajah Norma Aprilina. Ibunda Evelyn Nada Anjani tersebut benar-benar tak mampu membendung kesedihannya manakala menceritakan pertemuan antara putrinya Evelyn dengan Aming yang dilaksanakan hari Selasa malam lalu. Norma yang sengaja datang dari Jepang mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sejak jam 11 malam hingga jam 4 dini hari itu, Evelyn dan Aming seakan tidak sedang bermusuhan atau mau berpisah. Pasalnya menurut Norma, baik putri serta menantunya tiada henti saling berpelukan dan bercengkrama, layaknya suami istri yang bahagia. Norma kemudian menjelaskan jika Aming menantunya tersebut adalah sosok pria yang menghargai kehadirannya di pertemuan internal keluarga tersebut. Karena itu, tak terbesit sama sekali di benak Norma jika antara putrinya dan Aming seperti tidak ingin berpisah, sebagaimana berita yang akhir-akhir ini selalu ia pantau melalui media sosial. Saya sebenarnya jauh-jauh dari Jepang ya. Pengen tahu apa yang Aming ingin katakan kepada saya. Dengan Aming datang pada saya merasa Aming menghargai saya. Ya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aming itu masih sayang ya sama Evelyn ya. Masih cinta, dia itu baik ya. Kalau saya kemarin ini benar-benar momen yang mengharukan. Semua nangis, semua berantem, semua menangis. Semua kurang. Sebelum saya datang ke sini pun saya udah lihat di sosmed ya. Ya saya sedih, shock dengan pemberitaan yang bagaimana gitu ya. Iya saya cuma kasihan aja ngelihat itu orang netizen yang ngehujat Aming. Saya prihatin gitu ya. Pas saya di Jepang juga ngelihat itu, kayaknya hati saya miris gitu ya. Sebagai ibu, Norma tentu tak mungkin berbohong baik itu kepada putri, menantu maupun masyarakat luas. Dengan mata kepalanya sendiri, Norma menyaksikan bahwa dalam pertemuan itu sama sekali tak ada pembicaraan mengenai konflik rumah tangga Evelyn dan Aming, termasuk juga persoalan suntik hormon yang isunya dilempar oleh Nikita Mirzani. Norma dengan tegas menyatakan kalau hal itu tak ada hubungannya sama sekali dengan kabar kekerasan dalam bahtera pernikahan putrinya. Kita tidak membahas masalah perceraian ya. Tidak membahas masalah perceraian. Saya cuma pengen dengar aja apa yang terjadi selama ini. Tapi saya udah dengar dari Aming. Dan saya mengerti ya. Kalau hormon itu udah nggak ada apa-apanya ya. Udah lama nggak suntik, terus istilahnya udah sehat, udah normal, nggak ada hubungannya dengan seandainya terjadi pertengkaran nggak ada hubungannya dengan hormon, itu aja. Begitu syahdu dan romantisnya pertemuan Evelyn dan Aming yang disaksikannya, Norma pun berkeyakinan penuh jika keinginannya agar Aming mencabut gugatan cerai terhadap putrinya dapat dilakukan oleh menantunya tersebut. Namun apabila yang terjadi adalah keputusan paling pahit, Norma dengan besar hati mengikhlaskan semuanya. Seraya terus menangis, Norma meminta doa terbaik agar pernikahan putrinya kembali normal seperti sedia kala. Untuk Aming, Evelyn, Mama berharap kalian tidak ada perceraian. Mama juga sayang sama Aming, sayang Evelyn. Pengen ngeliat kalian berdua bahagia. Itu aja, minta doanya. Minta doanya ya. Tapi apapun itu, kami semua ikhlas. Itu aja. Iya, tiap hari air mata ya. Saya nggak bisa makan.
Telepon saya nangis mulu. Nggak bisa tidur. Saya nangis mulu. Nggak bisa apa-apa. Itu ya saya sudah berjuang. Ini lawyernya sudah berjuang juga, semua keluarga juga sudah berjuang ya. Tapi kita lihat nantinya ya. Minta doanya aja. Ya, pastinya ada harapan di sana ya, terutama dari orang tua, dan doa orang tua biasanya doa yang sangat kuat, doa yang manjur. Semoga kembali lagi yang terbaik untuk Aming dan juga Evelyn. Karena katanya tadi kan Aming juga menghampiri sang mertua, memperlihatkan bagaimana bentuk hormatnya kepada keluarga, bertemu juga dengan Evelyn, seperti nggak ada apa-apa, keduanya saling menyayangi. Itulah harapannya, saling menyayangi satu sama lain, apapun akhirnya nanti keputusan dari Aming dan juga Evelyn. Selain itu pemirsa, ada kabar dari Siti Badriah yang katanya pacarnya cemburu sama Hengky Kurniawan. Nah loh, kenapa pacarnya Siti Badriah cemburu sama Hengky Kurniawan? Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Sidang gugatan cerai tersebut pun sudah memasuki tahap pembacaan pembelaan dari pihak Sogo sebagai suami. Tiwi menggugat cerai Sogo itu karena ada perbedaan-perbedaan lah prinsip dalam menjalankan rumah tangga. Tapi bisa dipastikan di sini bahwa hubungan Tiwi dengan Sogo baik-baik saja hingga saat ini, walaupun sampai sampai hari ini pun juga sebenarnya hubungannya masih terjalin dengan baik gitu, komunikasi masih lancar. Kemudian apalagi mereka kan sudah punya anak kan, jadi anaknya juga Tiwi tidak menutup akses bahwa Sogo bisa ngajak pergi atau memberikan kasih sayang atau apalah gitu. Intinya sih mereka untuk urusan anak baik-baik aja lah gitu. Kita daftarkan udah dari Januari sih gitu, sekitar Januari, saya lupa tanggal berapa gitu, tapi sudah dari Januari. Kemudian untuk proses sidangnya sekarang ini tadi agendanya adalah replik dari tergugat gitu, jadi sudah hampir 2 bulan lah lebih berjalan. Sungguh tak disangka-sangka memang, walau jarang terlihat di depan umum, rumah tangga Tiwi dan Sogo nyaris tak terdengar suasana riuh oleh selentingan kabar percekcokan. Namun nyatanya di balik itu semua, rumah tangga yang dibangun tahun 2013 itu menyimpan bara sekam yang siap melumat keharmonisan mereka. Ya, mengingat sidang kali ini sudah masuk agenda pembelaan, bisa dipastikan fase mediasi yang mereka lewati tak berhasil membuat keduanya rukun kembali. Menurut sang kuasa hukum, 3 tahun mengayuh bahtera rumah tangga, kondisi pernikahan antara Tiwi dan Sogo ternyata tak harmonis. Pertikaian demi pertikaian seringkali mereka temui dalam perkawinan mereka. Jadi untuk tahap mediasi sudah dilakukan, masing-masing pihak sudah mengutarakan masing-masing isi hatinya kemarin, tapi ternyata sampai mediasi dilakukan, kalau untuk dari pihak Tiwinya tetap tidak mau meneruskan prosesnya di pengadilan, sementara dari pihak suaminya maunya tetap bersama-sama lah. Kalau perceraian itu kan nggak mungkin baru kemarin kejadiannya terus mau cerai gitu kan. Jadi ini mungkin udah cukup lama lah gitu. Mungkin akumulasi dari perbuatan-perbuatan gitu. Jadi intinya mungkin Tiwinya sudah semakin yakin untuk menggugat Sogo gitu. Hingga sidang perceraian bergulir kali keempat, dipastikan lagi oleh kuasa hukum Tiwi bila keluarga kliennya ini sudah tak lagi serumah. Selama itu pula, anak sematawa yang mereka Reo Atar Sukaramoto kini di bawah pengawasan Tiwi sebagai ibu. Tinggalnya setahu saya udah tidak di rumah, udah tidak serumah sih. Untuk persis saya kurang tahu sih. Tapi anak bersama Tiwi.
Didapat informasi, dalam 4 kali proses sidang cerai berjalan, Tiwi hanya sekali hadir di persidangan. Sementara Sogo kerap hadir karena ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Sogo sendiri yang ditemui di pengadilan enggan untuk berkomentar. Sementara Tiwi yang ditemui di lain kesempatan tak kalah tertutupnya dan menyatakan enggan untuk mengomentari perhara rumah tangganya dengan sosok pria berkewarganegaraan Jepang tersebut. Mau masuk kuliah. Thank you, Kak. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Tadi dibuka dengan berita yang dari TV itu yang kayak apa ya, kayak halilintar di siang bolong karena nggak ada kabar apapun, miring, tiba-tiba ada berita yang nggak mengenakan kayak begini. Seperti kita ketahui pemirsa, kalau pernikahannya juga belum terlalu lama gitu kan ya, dan tiba-tiba waktu nikahnya kita nggak tahu, tiba-tiba nikah. Waktu ada berita gini kita juga nggak tahu, tiba-tiba seperti ini, kita sempat kaget. Tapi kita mendoakan pastinya semoga yang terbaik. Seperti halnya dengan pernikahan sahabat saya nih, Aming dan juga Evelyn, dimana katanya Ibunda Evelyn sempat datang ke Indonesia untuk memberikan support kepada anaknya langsung dari Jepang. Dan katanya sih melihat Aming dan Evelyn mulai ada sedikit perdamaian, kebaikan di antara mereka. Ya mudah-mudahan yang terbaik. Kita lihat ini dia liputannya untuk Anda.